Kembali bersama kami, hari terakhir pelaksanaan PON ke-20 Papua Jawa Barat memuncaki perolehan medali, sementara DKI Jakarta yang sempat tertinggal dari Jawa Timur berhasil naik ke posisi kedua, sedangkan tuan rumah Papua berada di posisi keempat dan berikut hasil akhir perolehan medali PON ke-20 Papua. Kontingen Jawa Barat dipastikan meraih gelar juara umum PON ke-20 setelah perolehan medalinya tidak terkejar kontingen pesaing. Tambahan emas dari cabang olahraga biliar, atletik, karate, dan angkat besi mengantarkan Jawa Barat sebagai pendulang medali terbanyak. Hingga Kamis petang atau sehari menjelang penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, kontingen Jawa Barat dapat dipastikan meraih gelar juara umum setelah meraih 129 medali emas, 98 perak, dan 112 perunggu. Perolehan medali kontingen Jawa Barat tak terkejar lagi oleh kontingen lainnya. 4 medali emas tambahan kontingen Jawa Barat diperoleh dari cabang olahraga biliar oleh Dendi Kristanto, atletik dari nomor tolak peluru putri oleh Eki Febri Ekawati, karate kumite bergu putra, dan angkat besi kelas 84 kg putri oleh Fitria Martiningsih. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memperkirakan kontingennya akan mempertahankan gelar juara umum berdasarkan perhitungan perolehan medali. Di final, harusnya kalau tidak ada halangan, kita bisa meraih lagi juara umum ya. Dan tanggapan saya adalah kalau terjadi ya, ini bukti bahwa kita bukan jago kandang, kira-kira begitu. Ini bukti bahwa ini adalah hasil dari pembinaan dan budaya orang Jawa Barat yang senang olahraga seperti Pak Gubernur. Perolehan medali yang diraih kontingen Jawa Barat di PON ke-20 Papua hingga Kamis kemarin tak bisa dilampaui oleh kontingen lainnya. Urutan kedua ditempati oleh kontingen Jawa Timur dan posisi ketiga kontingen DKI Jakarta. Sementara kontingen tuan rumah Papua berada di posisi keempat, yang merupakan prestasi terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan Provinsi Papua dalam Pekan Olahraga Nasional. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu para pahlawan daerah yang mendapatkan medali emas di PON 20 Papua justru harus memperjuangkan nasibnya sendiri saat tiba di daerah asalnya. Setelah viral, peraih medali emas dari NTT dijemput dengan pick-up, peraih medali emas asal Ciamis, Jawa Barat juga harus naik angkutan umum sepulang dari Papua menuju rumahnya. Atlet selam peraih medali emas dan perunggu di PON 20 Papua asal Ciamis, Jawa Barat tiba di kampung halamannya tanpa penyambutan. Dia Nazira Nurmalina dan ibunya tiba di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung harus menumpang bus untuk pulang ke rumahnya di Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis. Setibanya di Ciamis, dia ditunggu keluarga di pertigaan Jalan Sindangkasih. Namun karena koper dan bawaan yang banyak, mobil sedan yang ditumpangi keluarganya tidak cukup. Salah satu keluarga Dea yang merupakan polisi menghubungi Humas Polres Ciamis untuk meminjam mobil agar Dea bisa pulang dengan membawa barang-barangnya. Setibanya di rumah, dia disambut keluarganya dengan rasa bangga dan haru. Dia tidak keberatan harus pulang dengan angkutan umum demi bisa membanggakan daerah asalnya. Naik bis. Naik bis sama siapa? Sama mama. Oh, sama mama. Iya. Turun di? Di Sindangkasih. Sindangkasih. Iya. Kenapa nih? Karena awalnya sih nggak mau ya dijemput. Katanya mama mau dijemput apa nggak usah aja. Kata aku teh ngerepotin orang-orang. Katanya udah biarin aja naik bis, kata aku. Serupa dengan Dea Nazira Nurmalina, atlet peraih medali emas asal NTT Susanti Ndapataka dijemput dari bandara dengan pick-up tanpa adanya penyambutan. Susanti beserta pelatih dan tim yang menjemput menaiki mobil pick-up untuk kembali ke kamp pelatihan di OTT Kupang.
Sebenarnya Susanti beserta tim telah ditawari untuk dijemput oleh Pemprov NTT. Susanti memilih menaiki pick-up karena ia menghargai teman-temannya dari Laskar Timur Indonesia yang telah bersiap untuk mengaraknya keliling kota. Setelah videonya naik pick-up viral, kondisi kediaman atlet Muay Thai ini ternyata juga memprihatinkan. Rumah yang terletak di Desa Kuamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini beratapkan daun, berdinding pelepah pohon gewang, dan berlantai tanah. Rumah yang memiliki 1 kamar tidur, 1 ruang makan, dan kamar tamu ditempati Susanti bersama 4 anggota keluarganya. Di rumah inilah Susanti berlatih dengan hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung, serta ban bekas. Dari Ciamis, Jawa Barat dan Kupang, NTT, Acep Muslim, Emmanuel, iNews melaporkan. Baik, banyak cerita yang kita dapat dari pelaksanaan PON Papua ke-20 kali ini, dan untuk itu di segmen ini saya akan berbincang terkait pembinaan atlet, jaminan kesejahteraan atlet, dan juga hal lainnya. Kita terhubung dengan Bang Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Bang Huda, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, Bang Juno. Ya, baik, Bang, kita bicara PON hari ini adalah hari terakhir dari Komisi 10 sendiri. Apa evaluasinya terkait pelaksanaan kali ini? Pertama, kita apresiasi atas keberhasilan, kesuksesan penyelenggaraan PON. Karena itu kita apresiasi kepada pemerintah daerah Papua yang sukses menyelenggarakan PON ini dan menjadi juara yang keempat. Untuk Jawa Barat kita ucapkan selamat menjadi sang juara pada PON kali ini. Baik. Yang kedua, berita-berita yang terakhir muncul terkait dengan profil atlet-atlet kita, ini yang terus menjadi komitmen kami di Komisi 10 termasuk pihak pemerintah supaya kesejahteraan atlet ini betul-betul menjadi salah satu concern kita semuanya. Bahwa kalau kita menghendaki atlet profesional kita berprestasi, tentu fasilitasi dari pemerintah harus maksimal. Oke. Nah, karena itu isu tentang kesejahteraan atlet ini sampai hari ini pun menjadi concern kami. Baik. Yang ketiga, pada level kebijakan menyangkut soal kesejahteraan atlet ini, kami hari-hari ini sedang membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Salah satu isu yang kami dorong dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini adalah memastikan bahwa kesejahteraan atlet ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Nah, karena itu dalam revisi RUU Sistem Keolahragaan Nasional ini, kami mengabarkan kepada semua atlet di seluruh Indonesia dan kepada publik Indonesia bahwa kami akan melakukan revisi dan memasukkan pasal-pasal di mana dengan pasal-pasal baru dari revisi Undang-Undang SKN ini memastikan kesejahteraan para atlet kita akan terjamin sampai nanti pensiun. Baik. Nah, yang keempat, apa saja poin menyangkut soal kesejahteraan atlet ini? Paling tidak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yang pertama memastikan atlet berstatus sebagai pekerjaan profesi. Jadi selama ini atlet ini masih belum jelas sebagai statusnya. Okay. Dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini kita pastikan bahwa atlet atau olahragawan ini kita ini adalah berstatus sebagai profesi. Yang kedua nanti akan kita masukkan juga dalam poin menyangkut soal kesejahteraan atlet sejak sedang berprestasi maupun nanti setelah atau pasca pensiun sebagai atlet. Baik,
Bang Huda, ini menarik. RUU SKN ini juga saya sudah dengar beberapa hari terakhir terkait kesejahteraan ini. Dan juga ini rancangan besar ya, kalau kita bicara untuk olahraga kita di 2021 hingga 2045. Lalu kalau tadi Anda menyebutkan bahwa atlet nantinya akan jadi profesi dan juga ada jaminan hari tua seperti itu. Lalu untuk mereka yang masih ada di bangku sekolah, apakah ada keistimewaan lain atau hal-hal lain yang mungkin mereka bisa dengan mudah menyeimbangkan antara pendidikan dan juga pelatihan seperti itu? Ini juga menjadi isu yang sedang kami bahas dalam revisi Undang-Undang SKN ini, menyangkut soal sebuah narasi besar namanya olahraga pendidikan. Jadi pada level sejak dia dibina, sejak dia di bangku sekolah, kami sudah akan membuat regulasi yang sifatnya nanti sekolah-sekolah olahraga kita memastikan ada keseimbangan antara prestasi olahraganya dengan prestasi akademik. Nah, seringkali selama ini relasinya timpang. Jadi tidak ada perlakuan yang khusus bagi para atlet kita. Ini yang kadang memberatkan di lapangan untuk mereka berprestasi karena di satu sisi harus mengejar pendidikan seperti itu. Betul. Nah, ini sedang kami lakukan perubahan karena nanti kami akan dorong supaya setiap atlet ketika dalam masa pembinaan dia akan mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan sekolahnya. Baik, Bang Huda, ada juga mungkin masukan seperti itu. Kalau kita tahu apakah ada ruang juga untuk para atlet nantinya yang berprestasi tentunya untuk bisa diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara, ASN atau seperti itu? Itu salah satu bagian dari apa yang kita sebut dengan kesejahteraan atlet itu. Jadi selama ini kan opsinya menyangkut soal setelah pensiun itu kadang juga masih aktif. Hanya ada satu tawaran dari pihak pemerintah yaitu diangkat sebagai ASN, yaitu melalui jalur PNS. Nah, di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini kami memberikan opsi yang lebih lebar lagi, tidak hanya PNS, tapi pemerintah memberikan opsi lain yang semangatnya adalah semakin mendekatkan mereka dengan posisi beliau-beliau ini, atlet kita ini sebagai olahragawan. Nah, seringkali ketika jadi PNS tidak bisa terlibat langsung terkait dengan olahraga yang digelutinya. Nah, kami memberikan ruang yang lebih lebar selain diangkat sebagai PNS, ada opsi lain di mana atlet kita nanti akan difasilitasi oleh pemerintah. Ya, karena kalau kita bicara bonus saja seperti itu, tidak ada nanti yang kita khawatirkan bahwa tadi kalau bicara uang akan habis. Tapi kalau kita melihat tadi rancangan bagaimana atlet akan dijadikan profesi dan juga ada ruang untuk mereka juga berkarir di pemerintahan sebagai ASN dan juga sekolah yang masih bersekolah untuk bisa menyeimbangkan pendidikan dan pelatihan, tentunya ini merupakan rancangan yang besar untuk nantinya ke depannya untuk wajah olahraga nasional. Lalu apa yang sebenarnya ingin kita capai dari RUU SKN ini selain tadi pembinaan dan juga jaminan kesejahteraan? Apakah kita punya target khusus untuk prestasi sendiri di kancah internasional, Bang Huda? Ya, itu target kita semuanya. Kita merindukan seluruh atlet kita berprestasi di kancah internasional. Nah, karena itu pemerintah dan Komisi 10 mensepakati termasuk sudah menjadi keputusan Presiden menyangkut apa yang disebut dengan Desain Besar Olahraga Nasional kita, DBON. Nah, di dalam DBON ini ada skema yang roadmap yang lebih detail, lebih jelas yang didorong oleh pihak pemerintah, bagaimana sport science itu bisa dibangun di Indonesia, disentralkan dalam satu tempat tertentu, dan disitulah lalu
atlet akan lebih terarah sejak dari awal, dibina dan terus melakukan pelatihan di situ, sebagaimana yang hari ini sedang dilakukan oleh beberapa negara. Dan dengan model ini kita meyakini tingkat prestasi atlet kita akan semakin naik di kemudian hari. Baik. Nah tentu salah satu pemetaan ini adalah menyangkut soal potensi yang kita punya. Dari sekian banyak cabang olahraga, kira-kira mana yang menjadi prioritas karena kita berprestasi di situ, dan misalnya contohnya bulu tangkis misalnya, itu salah satu menjadi cabang olahraga unggulan kita, dan ada sekitar 13 cabang olahraga lain yang kita sebenarnya berprestasi berkali-kali di kancah internasional, termasuk misalnya angkat besi dan seterusnya itu. Nah ini akan menjadi concern kita sejak mulai rekrutmen atletnya, pembinaannya yang disentralkan nanti, dan menggunakan tools yang lebih modern tadi itu, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana pembinaan keterlibatan semua pihak bisa dilaksanakan secara baik melalui pemusatan pusat olahraga kita yang akan kita rancang dari skema desain besar olahraga nasional kita dan revisi undang-undang SKN kita. Baik, Bang Huda, terakhir kita tahu Presiden Jokowi berulang kali menggaungkan ketika opening juga kita disebutkan bahwa PON kali ini Papua adalah panggung kebersamaan, persatuan seperti itu, kesetaraan sesama anak bangsa. Ada message kita lihat bahwa memang adalah bukan sekedar PON, tapi ada semangat Papua untuk saudara-saudara kita di sana. Ada tambahan untuk ini? Ya, saya kira sejak Pak Presiden dilantik sebagai Presiden periode yang kedua, komitmen beliau untuk menciptakan Indonesia sentris menjadi sangat kuat sebagai cara untuk menafikan lagi Jakarta sentris. Nah, Indonesia sentris saya kira secara berangsur sudah dilakukan oleh pemerintah, dan ini bisa kita lihat bagaimana infrastruktur di Papua yang begitu luar biasa hari ini dijadikan sebagai tuan rumah PON. Itu semua membuktikan bahwa ada akselerasi pembangunan dalam rangka untuk menciptakan kesetaraan itu. Dan perlu kita ketahui bersama Mas Juno bahwa dimensi olahraga itu sangat universal, termasuk di dalamnya adalah dimensi humanisme atau kemanusiaan. Nah, dimensi ini yang saya kira bisa kita petik pelajaran dari pelaksanaan PON yang berhasil di Papua. Kita semuanya dulunya tidak membayangkan Papua bisa menjadi tuan rumah PON hari ini, gitu. Dan luar biasa sukses. Semua berjalan dengan maksimal, partisipasi masyarakat di Papua juga cukup luar biasa. Pembangunan venue-venue berjalan maksimal. Nah, ini saya kira ini prestasi luar biasa, dan ini mengirim pesan kepada kita bahwa lambat laun sudah terjadi kesetaraan itu di Papua. Dan ini terus tinggal kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Baik, satu Indonesia, satu Ibu Pertiwi, dan tentunya message-nya tadi bahwa dimensi olahraga universal, dan ini kita bisa rasakan euforianya di tengah memang pandemi, tapi kita boleh berbangga dengan keberhasilan ini, dan semoga nanti kita detik-detik jelang closing ya. Nanti Bang Huda semoga semuanya lancar, aman, dan tentu yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Bang Huda, terima kasih. Kita tunggu juga hasil dari RUU SKN-nya. Salam untuk saudara-saudara kita di Komisi 10 DPR RI. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Juno. Kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami.